Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Fernando Longa. NIM saya 20110075. Saya dari kelas A, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tugas sistem pendukung keputusan. Dengan judul saya sebelumnya adalah Perpustakaan Seminari Hati Maria Claret berbasis mobile web. Oke, di sini saya sudah mengerjakan untuk file Excel-nya. Teman-teman bisa memperhatikan untuk saya menjelaskannya. Oke, di sini yang pertama ada tingkat kepentingannya ya. Untuk tingkat kepentingannya 1 sama penting, 3 cukup penting, 5 lebih penting, 7 sangat lebih penting, dan 9 mutlak lebih penting. Oke, di sini data awalnya ada alternatifnya, ada database, sistem kepegawaian mandiri, dan sistem analitik kepegawaian. Untuk kriterianya ada keamanan data, pencarian efisiensi, pengelolaan dokumen, pelaporan yang efisien, pembaruan data yang mudah, dan ketersediaan akses online. Oke, kita lanjut di pairwise. Oke, di sini saya menggunakan matriks Ordo 6x6 ya. Karena di sini ada 6 kriteria ya. Ada keamanan data, pencarian efisien, pengelolaan dokumen, laporan yang efisien, pembaruan data yang mudah, dan ketersediaan akses online. Oke, di sini untuk rumus matriks Ordo 6x6, di sini kita pastikan kita bagi dua ya. Kolom 1 dan baris 1, kolom 2 baris 2, kolom 3 baris 3, kolom 4 baris 4, kolom 5 baris 5, kolom 6 baris 6. Itu kita mengisi datanya 1 ya. Oke, selanjutnya kita mencari pencarian efisien di sini. Kita tentukan ya, untuk pencarian efisien dan keamanan data itu tingkat kepentingannya berapa ya. Untuk pencarian efisien dan keamanan data itu tingkat kepentingannya 3, keamanan data dan pengelola dokumennya tingkat kepentingannya 5, yaitu lebih penting. Selanjutnya pelaporan yang efisien 3, pembaruan data yang mudah 5, ketersediaan akses online 9, untuk keamanan data. Untuk pencarian efisien, pengelolaan dokumen 3, pelaporan efisien 5, seperti data yang di atas. Untuk mencari baris kedua kolom pertama itu kita gunakan rumus ya, yaitu untuk mencari kolom yang ini, kolom pertama baris kedua itu kita bagi dari 1/3 ya, seperti ini. 1/3 untuk rumusnya ya. Oke, selanjutnya sama ya, untuk pengelolaan dokumennya rumusnya 1/5. Untuk mendapatkan pelaporan yang efisien itu kita bagi antara kolom pertama bagi dengan kolom baris pertama di kolom yang kelima. Sama semuanya ya, seperti baris pertama kali kolom pertama, baris kedua kali kolom pertamanya. Oke, untuk datanya teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita menghitung untuk jumlahnya ya. Untuk jumlahnya kita kalikan semuanya ya. Nanti kita cari nilainya. Untuk nilai keamanan data jumlahnya seperti ini. Untuk pencarian efisiensi seperti ini. Pengelolaan dokumen yaitu sebesar ini 9,886. Pelaporan yang efisien 12,34285714. Pembaruan data yang mudah 21,2, dan ketersediaan akses online 30. Selanjutnya kita membuat normalisasi ya. Untuk normalisasi kita bagi ya, dari keamanan data kita dibagi dengan jumlah supaya mendapatkan normalisasi yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, di kolom yang kedua sama kita membagi pencarian efisien dibagi dengan jumlah. Selanjutnya
pengelola dokumen dibagi dengan jumlah, dan seterusnya untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk keamanan data. Selanjutnya untuk pencarian efisien, sama seperti di keamanan data, kita menjumlahkannya ya, membagikannya ya. Di kolom pertama pencarian efisiensi 3 dibagi dengan jumlahnya 5, sini hasilnya oke seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen dia juga sama dengan keamanan data dan pencarian efisien. Dia membagi atribut-atribut ini membagi dengan jumlahnya ya. Pelaporan efisien, pembaruan data yang mudah dan ketersediaan online, akses online dia juga membaginya ya. Oke, selanjutnya kita membuat untuk bobot normalisasi. Untuk bobot normalisasi, kita membagi dari semua tabelnya ini ya. Kita bagi semua tabel. Kita bagi dengan 6. Kita bagi cari rata-ratanya ya. Oke. Seperti ini. Untuk ng value-nya di sini kita bagi antara bobot normalisasi di sini kita bagi dengan 6 kriteria yang ada ya. Selanjutnya untuk dia semua ya. Oke. J16 ya. Oke. 16 ini bobot normalisasi dengan dibagi 6. Di bawahnya juga sama. Seperti ini. Selanjutnya untuk NGA. Oke, kita lanjut kembali ya. Tadi saya buat salah ya. Di sini tadi untuk ng value-nya kita bagi ya, bobot normalisasi kita bagi dengan 6 kriteria ya, antara keamanan data, pencarian efisien, pengelolaan dokumen, pelaporan yang efisien, pembaruan data yang mudah, dan ketersediaan akses online. Oke, selanjutnya kita mencari engine vector ya. Untuk engine vectornya di sini kita harus kali antara engine value dikali dengan nilai dari keamanan data, pencarian efisien, pengelolaan dokumen, pelaporan yang efisien, pembaruan data yang mudah, dan ketersediaan akses online-nya. Oke, untuk yang pertama di sini kita kali keamanan data dikali dengan ng value yang pertama ini ya. Jadi 1 kali 0,39 ini ditambah dengan 3 kali 0248 dan seterusnya, tambah 5 kali 0135 ditambah 3 kali 0129 ditambah 5 kali 0064 ditambah dengan 9 kali 0,032. Selanjutnya untuk nilai yang kedua kita tambahkan dari kita kalikan. Itu kalikan di sini, kita kali dengan di sini sehingga hasilnya menjadi di sini. Setelah kita dapat, kita harus mencari nilai T-nya ya. Oke, untuk nilai T-nya di sini kita bagi ya antara engine vector dibagi dengan engine value. Nanti kita bagi semua engine vector dibagi engine value, kita jumlahkan semua. Nanti dibagi dengan bagi 7 ya. Ini saya clear. Bagi 6. Oke. Hasilnya itu 37 ini ya. Selanjutnya kita mencari nilai CI. Untuk CI kita bagi antara nilai T dikurang
6. Di sini rumusnya nilai T dikurang N dibagi 6, nilai N kurang 1. Nilai N-nya di sini adalah 6, jumlah kriterianya. Oke. Selanjutnya untuk RI. RI di sini nilai random ya, dia ditentukan karena matriks ordo 6 kali 6 dia nilainya 1,24. Oke, di sini untuk konsistensinya dia mendapatkan nilainya 0,1 ya. Jadi dia lebih besar dari 0,1 ya. Jadi dia tuh inkonsisten. Oke, di sini untuk penjelasan Excel-nya sudah. Selanjutnya kita ke aplikasinya PyCharm ya. Oke, untuk aplikasinya di sini saya sudah membuatnya. Di sini untuk scriptnya ya, kami sudah copy mencari di internet. Untuk matriks ordernya di sini kita ambil dari ini ya. Oke, untuk nilainya ini kita ambil dari sini 1 ini ya. Untuk nilai 0,33 di sini karena dibagi ya. Di sini sebenarnya perkaliannya baris pertama dikali dengan baris kedua kolom yang kedua ya. Jadi hasilnya 0,33 di sini. 1 bagi 5 hasilnya 0,2, 1 bagi 3 hasilnya 0,3 ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan di PyCharm matriks ordo 6 kali 6 ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Selanjutnya setelah kita memasukkan datanya, kita langsung run ya. Oke. Oke, ini untuk hasil run-nya sama yang ada di Excel yang setelah kita kali untuk matriks perbandingan berpasangannya ya. Sama seperti di sini ya. Oke. Ini ya. Nilainya sama seperti ini ya. Bisa melihatnya. Saya blokkan. Nilainya sama seperti ini. Yang di blok ini ya. Oke, selanjutnya kita melihat engine value dan engine vectornya. Untuk engine value-nya dia hasilnya 7.10549 dan seterusnya. Untuk engine vector engine-nya dia sesuai ya. Dia sesuai dengan yang ada di sini ya. Engine vectornya. Selanjutnya untuk bobot normalisasinya bisa melihatnya di sini ya. Sama dengan yang ada di Excel. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.